Pertama, akal itu menjadi barometer kehambaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam makhluk Allah itu yang diwenangkan di sana adalah jin dan manusia. Sebagaimana yang tersurat di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah tuh. Banyak makhluk-makhluk Allah tuh, langit dan bumi beserta isinya. Itu ada ciptaan Allah, nggak tertera lagi, tak tersebutkan kita. Apa-apa saja makhluk Allah itu. Dari beragam makhluk tersebut, dua yang diambil itulah bangsa jin dan bangsa manusia. Kenapa? Karena mereka mempunyai derajat di situ. Apa dia? Akal. Disitulah penempatan pertama bahwa makhluk yang berakal, yaitu jin dan terutama manusia, adalah menjadi barometer penghambaannya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mengapa dikatakan para mu'addibun saat itu ketika ditanya oleh Raja Kisra apa yang terbaik dibagikan buat bayi ini. Kalau udah terbaik itu berarti pemikiran Raja Kisra itu kan agar dia menjadi besok menjadi raja. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita berada di kampus 1 UIN Sumatera Utara Medan, di daerah kawasan Sutomo nih. Kita sekarang berada di masjid. Ini lagi ngumpul sama adik-adik yang magang kemarin. Lagi nunggu kawan-kawannya sambil menunggu, sambil ada berbagi ilmu yang kemarin. Ini kita di masjid. Masjid apa namanya lupa Ustaz? Oh, Masjid Ulul Albab. Karena yang di kampus satu lagi di Pancing itu Masjid Al-Izzah. Ini Masjid Ulul Albab. Nanti kapan sempat nanti kita apakan. Atau boleh juga kita tunjukkan dulu bagaimana suasana kampus 1 UIN. Ini dia. Ada gedung, situ gedung Hanif. Teman-teman sekalian, suasana kampus 1 UIN Sumatera Utara Medan. Kita di Masjid Ulul Albab sambil menunggu adik-adik yang lain belum datang, adik-adik yang magang. Ada yang mau kita jelaskan kemarin. Kita mau menjelaskan beberapa kajian tentang orang cerdas kemarin yang kita kupas teman-teman sekalian. Terakhir kemarin kita bahas tentang kisah Ibnu Abbas yang berkata saat Raja Kisra dihadapi hadiah terbesar dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, seorang bayi. Kemudian Raja Kisra tadi memanggil para mu'addibun, para guru-guru utama. Mu'addibun itu di dalam buku Raudatul Muhibbin wa Najhatul Mustaqin itu diterjemahkan sebagai guru-guru utama itu. Jadi orang-orang yang beradab itu sejatinya sudah menjadi guru itu. Makanya orang-orang ahli ilmu dulu mengatakan al-adab fauqal ilmi, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika itu dipanggillah mu'addibun, para guru-guru utama itu dipanggil tuh. Ketika telah dilakukan pemanggilan, maka saat itu dihadirkanlah bayi Raja Kisra tadi di antara para guru tuh, baina yadaihim.
Kemudian Raja Kisra tadi bertanya tuh pada guru-guru utama, wahai para guru, nih bayi telah hadir nih, bayi saya ini, katanya gitu kan. Kalau bahasa bebasnya begitu. Apa yang terbaik dibagikan buat bayi ini, kata Raja Kisra. Maka para guru utama waktu itu berkata bahwa yang terbaik buat bayi ini adalah akal. Nah, ini mungkin teman-teman bertanya tuh, kenapa akal itu? Karena tentunya yang harus dipahami adalah, pertama, akal itu menjadi barometer kehambaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam makhluk Allah itu yang diwenangkan di sana adalah jin dan manusia. Sebagaimana yang tersurat di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah tuh. Banyak makhluk-makhluk Allah tuh, langit dan bumi beserta isinya. Itu adalah ciptaan Allah, nggak tertera lagi, tak tersebutkan kita apa-apa saja makhluk Allah itu. Nah, dari beragam makhluk tersebut, dua yang diambil itulah bangsa jin dan bangsa manusia. Kenapa? Karena mereka mempunyai derajat di situ. Apa dia? Akal. Ya. Disitulah penempatan pertama bahwa makhluk yang berakal, yaitu jin dan terutama manusia, adalah menjadi barometer penghambaannya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mengapa dikatakan para mu'addibun saat itu ketika ditanya oleh Raja Kisra, apa yang terbaik dibagikan buat bayi ini? Kalau udah terbaik itu berarti pemikiran Raja Kisra itu kan agar dia menjadi besok menjadi raja, kemudian menjadi sosok yang dewasa, menjadi pemicu kebahagiaan bagi warganya. Maka dijawab oleh mu'addibun, para guru utama, disebut dengan akal tuh. Nah, ini tadi kita jelaskan bahwa akal itulah tadi yang menjadi barometer penghambaan makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ada apa rupanya akal itu? Dalam bahasa filsafat dan bahasa tasawuf, ya, akal ini kalau dalam bahasa filsafat Islam itu dikategorikan juga sebagai ruh tuh. Maka orang-orang idealis itu selalu hidup itu dan nggak pernah berhenti dengan kebanggaan satu karya saja. Karya itu nggak akan pernah habis tuh. Ada satu karya, dia akan berpikir untuk karya yang berikutnya sampai dia mati. Baru dia disebut dengan tidak lagi berakal tuh. Maka dikenal dengan mayitun. Nah, inilah kalau bahasa orang-orang filsafat. Nah, bahasa orang-orang tasawuf, akal ini adalah sama dengan ruhnya itu. Ya. Jadi akal inilah yang nanti mengantarkan kepada suasana hati yang terbimbing. Makanya di sini penempatan kepada kajian kita yang lalu yang disampaikan oleh kalangan ahli ilmu di dalam buku Rodatul Muhibbin Najhatul Mustaqin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, guru kita ini, ulama pada abad ke-14 Miladiyah atau 1300-an, beliau ini menyampaikan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam ditawarkan oleh Jibril alaihissalam pada 3 hal, yaitu agama, akhlak, dan akal tuh. Maka Nabi Adam alaihissalam memilih akal tuh. Maka ketika itu Jibril alaihissalam menyuruh agama dan akhlak tadi untuk naik ke langit. Ya. Kemudian untuk naiklah artinya baliklah karena udah nggak dipilih oleh
Adam alaihissalam. Tapi akhirnya kata agama dan akhlak itu, kami diciptakan oleh Allah untuk selalu bersama bertiga ini. Maka akhirnya Jibril alaihissalam mengatakan, ya udah kalau begitu bersama Adam lah semua. Apa maksudnya? Dari akal itu yang dipilih oleh Nabi Adam alaihissalam akan menghadirkan kepada kebahagiaan yang disebut dengan jannah. Karena akal itulah yang akan mewarnai diri kita untuk menjadi orang yang beragama, orang yang bersyariat, orang yang berperaturan dengan nilai-nilai aturan ajaran. Kemudian dengan nilai aturan ajaran itu adalah dia akan membangun kepada orang-orang yang berakhlak itu, beradab itu, berperilaku mulia itu. Nah, ini siapa yang memicunya? Akal tadi, karena akal itu akan mengacu kepada tauhid itu. Di akal itulah yang makanya hadir Quran surat pertama kali hadir surat Al-Alaq dengan 5 ayat. Ayat pertama itu yang menarik itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Apa-apa yang telah diciptakan. Tapi sayangnya kita semua masuk kuliah, masuk sekolah di awal sebelum kuliah, masuk nanti bekerja setelah kuliah. Yang lebih menarik lagi itu, semua sekarang mau kuliah itu udah berpikir kerjanya besok apa ya. Padahal hakikat kerja itu menyelesaikan masalah itu. Padahal raja dari penyelesaian masalah itu adalah ilmu. Keilmuan inilah yang tidak dipahami dengan akal alias tauhid, agama alias syariat, fikih, kemudian akhlak alias tasawuf atau adab, sehingga orang tidak berpikir bahwa keilmuan itu adalah untuk menuju kepada kesadaran diri bahwa dia bukan siapa-siapa, tidak luput dari lupa dan salah. Dan dia makhluk yang lemah. Maka dia bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada harta dan tahta. Nah, inilah yang dikembalikan oleh Mu'adibun tadi dengan apa yang terbaik kata Raja Kisra, akal ya Raja. Nah, bilang gak ada itu bagaimana? Maka yang kedua dikatakan oleh Raja Kisra, maka hadirkanlah ihsan kepadanya wahai Raja. Kalau tidak ada akal baginya, maka hadirkanlah kepadanya adalah ihsan tuh, adab mulia. Maka hadirkan kepadanya adab mulia, di mana ia bisa berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan orang yang beradab ini adalah orang yang akan bisa selalu eksis kemanapun dia berada, ruang dan waktunya. Nah, kalau nggak ada juga kata Raja Kisra, maka kata guru-guru tadi, kalau nggak ada juga ya, kalau bahasa bebasnya tadi, kalau nggak ada juga ya bagus kena sambar petir ya Raja, gitu lah istilahnya. Nggak ada gunanya manusia itu hadir tidak berakal. Gak ada gunanya manusia itu hadir tidak berakhlak. Kalau udah tidak berakal, tidak berilmu, dan tidak berakhlak, udah bagus mati aja gitu istilahnya. Tapi bahasa ini bukan bahasa ekstrim sebenarnya, karena memang sejatinya Allah tuh pasti menghadirkan keilmuan tuh teman-teman sekalian. Dan Allah pasti memberadakan kepadanya adalah akhlak itu, adab mulia itu. Cuman yang menjadi permasalahannya adalah kita tidak mau tahu bahwa ilmu itu menyelesaikan masalah. Tapi akhirnya kita yang berpikir zaman sekarang ini, zaman yang postmodernisme ini, orang berpikir ilmu itu untuk kerja. Padahal ilmu itu untuk menyelesaikan masalah penanggulangan diri, hati, dan akal itu dalam keadaan konsisten dengan bismillahnya kepada Allah. Kalau udah hati tenang, akal nyaman, lapangan pekerjaan pun bisa dilakukan. Tapi sekarang semua saya ditanya, besok aku mau jadi apa tuh kalau aku masuk kuliah di situ. Inilah otak-otak duniawi yang luar biasa. Sehingga gelar doktor, profesor tuh nggak ada arti sama sekali. Karena akhirnya sikut kanan, sikut kiri. Inilah kalau yang disebut dengan bahasa
yang menjadi perdiskusian antara Raja Kisra dengan guru-guru utama yang dipanggil untuk dihadapkan kepada bayi yang baru lahir. Ini menarik nih teman-teman sekalian. Ada 3 di situ. Yang pertama ada raja, yang kedua ada guru, yang ketiga ada bayi. Bayi itu genera. Kemudian ada raja sebagai pemimpin. Yang menariknya adalah ada guru utama di situ yang tegas tak takut dengan raja. Ini kalau sekarang ini yang guru-guru profesor pun dia udah dihadapi dengan raja atau presiden, diam dia. Takut lepas semua itu gelarnya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi menarik nih teman-teman sekalian ketika dihadapkan kondisi bahwa ada raja di situ, ada ilmuwan di situ, ada guru yang beradab di situ, dan ada bayi di sana yang menjadi bagian pemeran utama untuk diselamatkan. Maka akan hadirlah nanti bayi akan dididik oleh guru-guru utama yang berani dan tegas mengatakan akal dan adab itulah yang paling dibutuhkan. Yang kedua adalah berani dia berkata ketika raja bertanya. Maka ia katakan yang terbaik dan itu adalah yang terbaik. Dia nggak peduli itu raja itu adalah seorang penguasa. Tapi dia tetap dengan keilmuannya, dengan sebagai guru utama, maka dikenal dengan mu'addibun. Ya, sehingga akhirnya dia berkata yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Sampai terakhir tuh waktu itu guru utama mengatakan ketika Raja Kisra mengatakan kalau nggak ada akal, kalau nggak ada adab mulia gimana? Bagus kesambar petir aja ya raja. Itulah begitu. Nah, yang kedua adalah yang menariknya adalah di sini ada Raja Kisra. Raja Kisra adalah juga sebagai seorang raja yang tetap dia menunjukkan sebagai pertama adalah penguasa yang juga menghormati guru. Dan dia bertanya pada guru demi kebaikan warganya ke depan. Yang kedua adalah dia sebagai penguasa yang juga memimpin dengan apa adanya. Tidak mentang-mentang dia sebagai seorang raja, dia akan mengintimidasi guru-guru utama tadi. Yang ketiga adalah di sini adalah pembelajaran bahwa dia sadar bahwa di bawah ulama barulah penguasa alias raja. Yang keempat adalah dia berupaya untuk menjaga rakyatnya, warganya dengan diwakili oleh bayi yang dihadirkan tadi oleh Raja Kisra di tengah-tengah para guru utama. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan kepada kita pemahaman, penjelasan untuk menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dalam memprosesi kehidupannya di dunia, menjalaninya hanya karena Allah yang Maha Kuasa, sehingga lurus tujuannya, lurus niatnya, lurus tujuannya, maka luruslah kehidupannya, dunia dan akhirat. Maka disebut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat buat kita semua untuk menjadi orang cerdas, menjelaskan dari orang cerdas 15 sampai naik ke 41. Insyaallah lain waktu kita jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiq lak wa mit thariq fastabiqil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.